Dengar suara saya? Oke. Maaf, apakah suara saya terdengar? Aman, please. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Rizky Ananta dan saya di sini akan mengajarkan uh, tutor matematika, yaitu terutama bab 12. Oke, pertama, izinkan saya buka perselu. Baik, oke. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda bab 12, yaitu tentang persamaan dua ubah. Oke, di mana kalau melihat dari Kursel, eh, bab 12 ini berbicara tentang suatu persamaan yang memiliki dua variabel bebas, yaitu konteksnya adalah X dan Y. Nah, lalu pertanyaannya adalah, jikalau kita memiliki X dan Y, berarti outputnya itu apa ya? Nah, outputnya itu bisa berupa dimensi baru atau Z dalam sini. Dan karena kita memiliki dua variabel bebas, berarti kita akan berkutat pada tiga dimensi. Oke, saya tidak akan panjang lebar dan rinci karena teman-teman di sini kan sudah mempelajarinya di kelas ya. Mungkin salah satu hal yang akan saya review sebentar adalah tentang kalkulusnya. Oke, terutama turunan parsial, turunan total, dan turunan berarah. Pertama-tama, turunan parsial itu apa sih? Oke, turunan parsial. Nah, turunan parsial ini itu adalah satu turunan atau derivatif dua dua atau lebih peubah, di mana salah satu peubahnya, kalau dalam contoh ini adalah misalkan kita definisikan f x, y sama dengan suatu hal ya, atau misalkan coba x kuadrat plus y kuadrat misalkan. Nah, eh, lalu kita definisikan z sama dengan f x, y. Oke, maksudnya dari turunan parsial itu adalah turunan yang hanya menurunkan satu variabelnya, tapi mengkonstankan atau membuat tetap variabel lainnya. Contohnya ya, itu adalah misalkan kita turunkan fx, y terhadap x ya, berarti y-nya itu kita anggap konstan, konstanta atau konstan. Sehingga jika kita turunkan, maka kita turunkan variabel x-nya, yaitu 2x, tambah, dikarenakan kita anggap ini konstan, maka suatu konstanta atau satu hal yang konstan, jika diturunkan akan menjadi nol kan. Sehingga turunan parsial atau do f per do x sama dengan 2x. Lalu atau kita cari lagi turunan fx, y terhadap y dari x kuadrat plus y kuadrat tadi, itu adalah pertama kita turunkan x kuadrat, kan x kuadratnya kita konstan ya, karena kan kita terus terhadap y, berarti x kuadratnya 0 tambah 2y, atau saya itu seperti ini, do f per do y sama dengan 2y. Nah, cara cepat atau cara yang simpel untuk mengetahui atau untuk menetapkan turunan parsial itu adalah, anggap saja anggap saja ini adalah satu angka variabel yang tidak diturunkan terhadap suatu variabel tersebut,
itu dianggap suatu konstanta. Cara mudahnya adalah misalkan kita anggap ini dua gitu. Sehingga jikalau kita turunkan, itu kan menjadi 2x plus 0 kan. Nah, berarti turun persennya adalah ini kalau misalkan terhadap x. Nah, sama kembali seperti y, kita anggap x-nya itu misalkan 2 gitu. Apakah harus 2? Tidak, yang pasti konstanta atau berupa angka. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Saya tunggu 5, 4, 3, 2, 1. Baik, selanjutnya adalah turunan total. Oke, turunan total sendiri akan saya jelaskan di buku apa Kursel. Oke. Aduh. Hmm? Aduh. Nih, di bab 12.4 bisa kita lihat. Nah, pertama kita harus ingat dulu bahwa untuk rumus turunan itu adalah ini kan limit dari gradien satu titik kan atau garis singgung atau tangent line. Nah, jikalau misalkan kita analogikan suatu dua variabel bebas itu adalah p, maka kita ubah menjadi vektor kan. Kenapa kita ubah menjadi vektor? Dikarenakan pada akhirnya kita akan mengalihkan dua titik. Nah, tetapi dalam matematika itu sendiri, mengalihkan dua titik kan itu tidak masuk akal ya. Bagaimana cara mengalihkan dua titik itu? Sehingga eh, titik tersebut dibuat vektor. Karena di dalam dalam apa? Dalam ciri suatu vektor, vektor kan bisa di cross product atau di dot product satu dengan satu vektor lainnya atau bisa di cross kan, di cross product. Tapi kembali lagi, kenapa harus dibuat vektor? Dikarenakan untuk untuk mengalihkan sebenarnya. Kita mengubah ini menjadi vektor agar kita bisa mengoperasikan titik tersebut. Nah, lalu eh, karena kita anggap x, y itu adalah p, maka turunan dari p itu kan adalah limit ini, ya kan? Tapi ingat kembali bahwa turunan itu, jikalau kita zoom, ya, kita zoom semakin dekat di garis, ini kan lama kelamaan akan menjadi ini kan, jadi ini akan lurus dengan garisnya, maka disebut itu lokal atau linear lokal. Karena jika kita zoom semakin besar, kita zoom, 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 zoom dan lain-lainnya, kita zoom bagian sini, kita zoom bagian sini, kita zoom bagian sini, itu kan lama kelamaan kan akan jadi segaris gitu. Misalkan warna merah ini adalah apa gradiennya gitu atau turunannya. Karena lama kelamaan akan garisnya itu akan sama. Makanya disebut linear lokal. Kenapa linear lokal? Dikarenakan kalau misalnya kita zoom out itu kan nggak sama. Dalam tanda kutip hanya berada pada satu titik. Sehingga bisa kita simpulkan atau bisa kita definisikan tadi bahwa kan f a aksen itu sama dengan m kan atau gradiennya. Sehingga gradien sama dengan f a plus a dikurang f a per h. Untuk kasus ini masih satu variabel yaitu a ya. Kalau misalnya kita kali silang, karena ini sama dengan kita boleh kali silang, maka m dikali h sama dengan f a plus a min f a. Lalu f a plus a sama dengan m h plus f a. Itu seperti ini. Oke. Nah, tapi kan kita mendefinisikan ya. Tadi kan kalau misalkan turunan, itu kan ada limit. Nah, karena limit itu pun kita
harus membuat error. Error itu adalah perbedaan antara nilai sesungguhnya dengan nilai limitnya. Baik, selanjutnya tadi kan karena error ya, karena error itu eh, perbedaan antara limitnya dengan nilai aslinya. Nah, karena ada perbedaan antara nilai limit dan nilai aslinya, maka kita membutuhkan error itu tersebut. Nah, tapi kita tahu bahwa jika kita melimitkan error tersebut, itu mendekati nol. Kenapa? Karena alasan kita zoom semakin besar, kita zoom semakin besar ya. Kita zoom, itu kan lama kelamaan limitnya itu kan akan menjadi nol gitu, akan menjadi sama gitu kan. Berarti pembedanya itu kan tidak ada gitu, atau selisihnya itu tidak ada. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa limit dari sebentar. Nah, limit dari E-nya itu nol, maka bisa kita simpulkan kembali bahwa limit ini itu sama dengan M-nya. Nah, lalu ini kan dalam satu variabel ya. Tapi kalau misalkan dua variabel itu bagaimana? Nah, kembali lagi ke definisi linear lokal. Itu di mana misalkan kita punya titik A, B dan kita punya F A, B. Berarti kan kita tahu bahwa F A plus H1 B plus H2 itu kan jadi FAB tambah H1 kali F turunan turunan parsial terhadap AB ditambah H2 dikali turunan parsial terhadap YAB dikali epsilon 1 dikali H1 koma H2 sama H2 dikali epsilon 2. Pertanyaannya adalah kenapa ada ini? Kembali lagi kan kita kan kalau misalnya satu variabel itu kan ada error dalam mendekati satu titik tersebut. Dalam konteks ini adalah A. Nah, kalau saya dua variabel berarti kan kita mendekatinya itu dari dua arah. Karena kita mendekatinya dari dua arah, sehingga maka ada dua error yang jika dijumlahkan akan menjadi error total gitu. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nah, karena itu kita bisa asumsikan atau karena kita definisikan awal A, B atau X, Y itu adalah P dan vektor X, Y adalah P nol vektor. Maka bisa kita simpulkan bahwa FP plus H sama dengan ini fungsinya atau outputnya atau Z-nya ditambah turunan parsial dikali H dikali error. Lalu kita kita kan mendapat bentuk tadi seperti ini kan. FA plus H sama dengan FA tambah M dikali H ditambah EH. Yaitu bentuk ini. Oh, H kali F dan H. Nah, kita bisa melihat bahwa ini mirip dengan ini kan. Berarti bisa kita simpulkan bahwa fx p o atau turun parsial o, koma turun parsial y dari po itu adalah bidang gradien. Maka di, didefinisikan menjadi
del F PO seperti itu. Jadi jadi turunan total itu adalah del PO del F, ya kan? F. Nah, tadi kan kita mendefinisikan titik tersebut adalah satu vektor. Berarti kita bisa mendefinisikan del itu adalah satu vektor juga. Karena kita tadi ini adalah turunan parsial x, fx, f y. Ini adalah turunan total. Kita yang berangkat dari f a aksen sama dengan f a tambah f, oh maaf, f plus h sama dengan f a ditambah f aksen a dikali h tambah epsilon h dikali h. Lalu kita menjadi dua variabel kan. Jadi f a plus h, b plus h 2 sama dengan f a, b tambah f aksen a, b. Ini adalah turunan parsialnya. Atau langsung kita tulis saja turunan parsial. Dikali h ditambah error satu, h satu tadi adalah ini. Nih, oh iya, dari h satu tambah f atur parsial dari A, B dikali H2 tambah H1 epsilon 1 H1, H2 tambah H2 epsilon 2 H1 kali, aduh tidak cukup ya, langsung dibawanya aja, H2 dikali epsilon 2 kali H1 kali, H2. Kalau misalnya kita limitkan kan ini kan menjadi nol ya, nol ini menjadi nol. Nah itu kan kita definisikan A, B satu titik itu kan menjadi vektor A, B. Berarti F vektor ini adalah P vektor plus H vektor. Kenapa H vektor? Dikarenakan kan kita akan mengasumsikan bahwa setiap bagian ini adalah vektor gitu. Karena kan kalau misalnya kita kalikan suatu titik ya, misalkan eh, titik titik A, B dikali titik X, C itu X, Y. Itu maksudnya apa gitu kan? Nggak ada itu ya, tidak ada definisinya. Jadi F P ditambah del tadi karena kita sudah definisikan del ini ditambah epsilon h ini dikali h. Lalu ini akan menjadi nol dan kita mendapat bahwa del kita pisahkan ya, del f p 0 sama dengan f vektor f p plus h vektor dikurang f p vektor dibagi h, seperti itu. Maka kita dapatkan bahwa ini adalah turunan. Itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Baik, tidak pertanyaan ya. Kalau saya tidak pertanyaan, saya akan lanjut ke bagian tiga, yaitu turunan berarah. Oh ya, kembali lagi tadi di sini saya kurang memberikan bukti ya. Mungkin kalau misalkan kalian
teman-teman ada penasaran gitu ya, mungkin bisa lihat kursor di bagian sini. Ini penting. Dan oh ya, sebelum saya itu sifat dari operasi ini sama seperti biasanya. Ini sifatnya adalah tiga, sama seperti keturunan. Del del dari fungsi p tambah g itu sama aja jumlah dari dua del tersebut. Kalau misalkan perkalian sama seperti aturan perkalian, ini del f dikali g ditambah f dikali del g. Yang penting itu adalah dua ini biasanya yang bakal keluar. Oke, lanjut kembali ke turun berarah. Oke, nah kita kan mendapat bahwa turun parsial kan tadi ini, sehingga bisa kita tuliskan bahwa fx p dengan p adalah satu titik, itu adalah limitnya, limit ini. Oke, karena kita sudah tahu bahwa turunan parsial dari x dan y itu adalah limitnya, apa limit dari ini. Kan kita kan berbicara vektor, ingat vektor kan satuannya kan i, j, k gitu. Nah, tapi ini hanya terbatas pada cuman I1 J1 sama kata I1 sama J1 kan. Untuk K biasanya tuh empat dimensi ke atas. Tapi kita belum, bukan belum belajar, tapi tidak terpelajari di sini. I dan J. Kembali lagi, kita tuh cuman mendapat bisa vektornya kalau I sama J doang. Ya kan? Ini. Kalau misalnya kita ganti itu menjadi suatu vektor lain gitu. Maka kembali lagi turunan atau ya turunan terhadap U, yang U adalah vektor dari P ada satu titik, itu adalah limit ya kan, limit f p plus hu min f p per h. Nah, kita bisa tahu bahwa ini tuh kan kalau misalkan kita buat i dan j itu adalah del kan, del f, ya kan? Berarti seperti ini. Karena kan kita tadi definisikan del f itu adalah vektor dari turun parsial x sama turun parsial y. Maka kita bisa asumsikan atau bisa kita buktikan bahwa U itu kan U1 dikali U2J. Nah, kalau kan kita kalikan dot produk ya, ini kan sama aja uh, misalkan U dikalikan P gitu kan. Dengan P itu adalah I, J gitu. Nah, U itu adalah U1, U2. Dan kita cross produkkan I dengan J, itu sama aja kan U1 kali I1 tambah U2 kali I J2 kan. Eh, U1 kali I tambah U2 kali J. Itu kan sama dengan ini. Maka jika kita buat vektor, maka turunan U dari F dari satu titik P atau dari satu vektor ya, itu adalah vektor U-nya di cross kan dengan del atau turunan total dari F untuk titik P. Oke, untuk buktinya adalah ini. Baik, secara intuisi itu mungkin ini agak apa ya, agak aneh secara intuitif, tapi
misalkan gini, misalkan analoginya seperti ini deh. Misalkan kalian naik gunung gitu. Nah, apa kecepatan kalian naik gunung itu kan biasanya kenaikan dibagi per waktu kan, atau T per detik kan, atau per S lah ya, per S atau sekon, atau ketinggian ya. Nah, jadi tapi itu kan apa ya, kayak kalau misalkan kita naik gitu kan pasti ada satu titik acuan. Nah, biasanya titik acuan kita kan I dan J-nya kan. Kayak, oh, misalkan kita eh, naik gunung itu satuannya kita kan pasti titik ini kan. Titik ini kayak lu naik naik ke naik berapa, terus dalam waktu berapa gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan turun berarah ini itu acuannya aja yang dibedakan. Karena kan kalau misalkan kita definisikan del tadi, acuannya itu adalah I, J kan. Kayak perubahan dari I dan perubahan dari J itu, vektor perubahannya. Karena dari itu, kalau misalnya kita ganti U, vektor U, tinggal kita kalikan saja kan. Kita cross kan. Kita dot kan untuk mengubah acuannya. Oke. Sehingga kayak turunan berarah itu ada secara secara tidak langsung itu adalah del. Tapi jikalau del atau turunan total itu hanya terhadap I, J atau cuman apa ya cuma satu gitu, maka kalau turunan berarah itu satu vektor. Dan oh ya, sama satu lagi, U ini itu harus vektor satuan. Ingat, vektor satuan. Kenapa? Karena vektor satuan itu pasti panjangnya itu kan satu kan. Panjangnya itu pasti satu. Maksudnya satu satuan gitu. Contohnya itu kayak misalkan kalau seperakar dua, koma seperakar dua. Kalau misalkan kita apa? Kita ini adalah vektor satuan untuk 45 derajat. Kok 40 derajat? 45 derajat. Nah, ini adalah vektor satuannya. Oke, baik. Mungkin cuman itu ya dalam artian hal yang penting dalam persamaan dua berubah itu adalah tiga tertentu. Tapi kalau misalnya contoh-contoh lainnya atau hal-hal lainnya itu cuma pengenalan. Oh ya, sama satu lagi, mohon maaf. Jadi kita lihat kan, ini adalah tadi kita setelah aja turun berarah itu adalah U diteruskan dengan del F dengan syarat U adalah vektor berarah. Oke, sampai sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya anggap tidak ada ya. Kalau gitu, em, satu lagi saya baru saya teringat itu adalah limit. Nah, kalau misalkan definisi formal dari limit, ya definisi formal dari limit itu sendiri itu adalah ini definisinya atau istilah deltanya lah ya. Tapi ini sangat jarang keluar, apalagi di KBF ya. Tapi secara intuitif itu misalkan kita punya dua pubah ya, kita satu titik. Tapi limitnya itu kan kita kan biasanya kalau misalkan satu dimensi atau dua dimensi atau satu kubah itu kan limitnya kan dari kanan dari kiri kan. Tapi kalau misalkan dua kubah kan bisa dari arah mana aja gitu. Nah, karena perbedaan arah ini, maka didefinisikan bahwa secara secara logisnya adalah itu ada satu lingkaran di mana R-nya itu adalah epsilon.
adalah delta, maaf. Nah ini satu lingkaran. Karena kan lingkaran itu kan jarak jarak dari lingkaran ke titik plus kan selalu sama atau jari-jarinya. Maka bisa kita simpulkan bahwa ini semakin mendekat secara melingkar gitu. Tapi eh, untuk ini cuma pengantar aja. Tapi secara realnya tuh seperti ini. Akan ada teorema di mana jikalau ini polinomial, maka bisa kita yakinkan bahwa ini kontinu kan. Karena kontinu pasti di limitnya itu sama dengan nilai aslinya kan. Maka bisa kita bilang limit x, y mendekati a, b dari fx, y itu adalah f a b. Ingat ini kontinu ya. Ini polinom. Karena bisa polinom itu adalah satu fungsi yang kontinu. Selanjutnya ada teorema di mana jikalau dia adalah fungsi rasional dan ini memiliki nilai, ini nol, ini nol, dan ini bukan nol, maka limitnya itu sama dengan nol. Ya. Nah, tapi kalau misalkan ini ada satu nilai, bukan nol, dan ini adalah nol, maka limitnya tidak ada. Oke, limit tadi itu kita teoremanya langsung saja ya. F x, y itu adalah polinom, maka limit x, y mendekati a, b dari f x, y itu adalah f a, b. Lalu jika f x, y itu sama dengan p x, y per q x, y untuk p, untuk limit x, y mendekati a, b dari f itu atau dari langsung p saja. Jika ini nol dan ini bukan nol, maka ini limitnya adalah nol. Tapi jikalau p x, y itu bukan nol, tapi q x, y limitnya itu nol, maka ini tidak ada limit. Baik, sebelum saya lanjut ke beberapa latihan soal, apakah ada yang ditanyakan?
Baik, tidak ada yang bertanya. Oke, begitu kita lanjut ke soal tutorial. Oke, baik. Soal tutorial ini menarik ya. Oke, misalkan kita ambil contoh nomor 6. Oke, baik. Misalkan kita ambil contoh apa ya? Mungkin B mungkin ya. F X, Y sama dengan X kuadrat plus 2 XY min 3 Y kuadrat. Oke, kita tahu bahwa fungsi ini memiliki dua perubahan, yaitu X dan Y. Karena kita tahu bahwa ini dua perubahan, maka turun parsialnya ada dua kan? Do F per do X dan do F per do Y. Ingat kembali lagi, turunan parsial adalah turunan yang mengkonstankan variabel lainnya. Berarti kalau misalnya kita cari turunan parsial terhadap X, maka ini kita anggap konstan kan. Misalnya kita anggap ini ya konstan lah. Berarti do F per do X sama dengan 2X plus, karena turunan dari 2X, X per 2X. Lalu turunan dari 2X itu kan 2. Karena ini konstan, berarti kan Y dikurang. Nah, 3 kalau satu konstanta itu kan konstanta, maka ini kali nol atau 2x plus 2y. Lalu kita cari juga do f atau do y atau ini f y. Oh ya, ini bisa dibuat seperti ini ya. F x itu adalah pertama itu dua, oh maaf, pertama ini adalah konstan, x-nya berarti nol, tambah 2x kali y. Berarti y-nya diturunkan kan menjadi satu kan. Berarti tambah 2x. Lalu 3y kuadrat diturunkan menjadi min 6y. Maka turun parsialnya 2x min 6y. Menurut gue. Apakah ada yang tanyakan atau mau contoh soal lainnya? Mungkin dari teman-teman sendiri ada soal apa ya? Soal yang menurut teman-teman susah. Dia tahu. Oke. Nah, lalu kita ini kan parsial nih. Mari kita coba cari turunan. Oh, atau coba limit dulu. Ini. Hmm. Oh iya. Mungkin kita coba contohnya dulu deh. Turunan kedua. Nah, tadi kan kita cuma membahas parsial tadi kan turunan pertama. Tapi turunan kedua itu apa sih? Turunan kedua parsial. Sebenarnya turunan kedua parsial itu sama aja kan. Tapi dikarenakan dia punya dua variabel, berarti ada 4 kemungkinan kan. Kayak pertama diturunkan terhadap X, lalu diturunkan terhadap Y. Pertama diturunkan X, lalu diturunkan terhadap X lagi. Lalu pertama diturunkan terhadap X, habis itu diturunkan terhadap Y.
atau dari awal udah Y, habis itu diturunkan terhadap X, dan akhir diturunkan terhadap Y, lalu terhadap Y juga. Nah, kenapa turunan kedua parcel ini lumayan, bukan susah ya, tapi agak-agak berat dikarenakan kita tuh nyari empat kemungkinan dari turunannya. Karena kan semuanya nih. Sekarang kita ambil contoh ini, yang A deh. Atau coba yang B deh. Mungkin lebih menarik ini F. F is Y. Nah, kita turunkan terhadap X dulu ya. F, X, X. Ini maksudnya pertama kali X, ini pertama. Yang kedua X juga. Nah, berarti kan kalau misalnya kita cari turunan pertamanya, atau Fx-nya, itu adalah 1/2x+3y. Ingat tuh turunan adalah separuh. Dikali dalamnya kan. Turunan dari 2x itu adalah 2, dan turunan dari konstanta. Ingat, ini adalah turunan parsial. Itu adalah 0. Maka, atau bisa kita tulis saja kali 2. Lalu kita turunkan lagi nih. Itu kan menjadi 1/, ini kan min 1 kan. Berarti min 2x+3y. Min pangkat min 2 dikali 2. Duanya bisa dikeluarin karena kan turunan, kan pangkatan turunan kan bisa dikeluarin. Itu dikali turun dulunya. Turun parsialnya lagi. Itu ada 2 lagi. Iya 2. Ini adalah fx. Terus kalau misalkan kita turun fx lalu diturunkan terhadap y parsialnya. Maka min 1/2x+3y, ini 2 dikali, karena ini y berarti kan ini kan konstan. 0 plus 3. 3 y kan berarti kan jadi 3. Nah, ini sama dengan min 3/2x+3y pangkat min 2. Ini baru 2. Lalu kita coba cari f-nya. Itu adalah 1/2x+3y dikali 3 kan. Nah, untuk f y x-nya itu sama 1/2x+3y min dikali min, dikali 3, dikali dikali 2, karena kan parsialnya 2. Lalu FY itu adalah min 1/2x+3y pangkat min 2 dikali 3 dikali 3 lagi. Kan ini kan diturunkan parsial Y terhadap Y. Untuk turunan kedua parsial ini agak-agak ribet karena ya, karena ada dua kemungkinan, dan dua kemungkinannya itu ada dua lagi, jadi kayak 2 kali 2 itu ada 4 gitu. Ada 4 kombinasi gitu kan. Iya, ini turunan parsial kedua. Baik, kita anggap turun parsial udah ya. Lalu misalkan kita langsung, karena tadi kita definisikan turunan total dan turunan berarah itu sama, tapi turunan berarah adalah turunan total dikali vektor satunya. Mungkin itu coba ya. Hmm. Sebentar ya. Satu, baik, mohon maaf atas tadi. Mungkin contohnya adalah
Kan ini ya, 23 mungkin ya. Oh, ya, 23 deh. Oke, oke. Persamaan bidang singgung dari permukaan yang diberikan di titik P. Oke, eh bisa dibuka kembali catatannya bahwa untuk mencari persamaan bidang singgung itu kan kita butuh vektor normal dan satu titik kan. Nah, secara intuitif ya, secara intuitif turunan DL itu adalah vektor normal dari kurva tersebut. Bukan secara intuitif, secara matematis. Kenapa kok bisa dibilang vektor normal ya? Karena begini, misalnya kita punya satu bidang ya, bidang tiga dimensi gini. Nah, jikalau kita buat apa kontur ketinggian atau kurva ketinggian, maka kurva ketinggian kan eh, kita buat seperti ini kan, kayak gini, 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 dan lain-lain ya kan. Nah, del ini kan itu adalah perubahan parsial. Misalnya ini y ini x gitu. Nah, ini kan perubahan x, y kan. Dalam artian del itu kan adalah vektor perubahan dari atau perubahan parsial dari fx, fy. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa ini tuh kurvanya seperti ini kan, gitu. X, y. Nah, tapi del itu kan adalah perubahan tinggi ya. Nah, kalau misalnya kita kurva ketinggian, ini kan kita lihat dari atas nih. Tapi itu tuh apa ya? Karena tidak berubah ketinggiannya berarti delnya itu kan seharusnya sama dengan nol kan? Atau enggak kayak perubahan ketinggian kan nol gitu, ya kan? Ya, karena tingginya ini sama, misalkan z z sama dengan satu misalkan, tingginya sama kan? Berarti kalau misalkan ketinggiannya sama, berarti perkalian vektornya ini, atau tadi kan dikalikan kan apa vektor titik ini dengan dikalikan ini kan ini a koma b, vektor a koma b itu sama dengan nol kan, atau cross produknya sama dengan nol kan. Cara agar cross produknya itu nol bagaimana? Tegak lurus kan. Berarti bisa kita simpulkan bahwa del ini dalam geometrisnya itu adalah tegak lurus terhadap vektornya ini. Oke, nah berarti cara ini tuh kita harus cari delnya, lalu kita cari titiknya dan persamaan bidangnya. Oke, pertama delnya dulu. X, Z sama dengan Y. Atau Z sama dengan Y per X. Ya kan? Berarti delnya itu adalah turunan parsial fx, fy kan. Jadi turunan parsialnya itu adalah kan Z sama dengan X. Ini anggap konstan berarti Y per min Y per X kuadrat. Koma Y-nya itu kan berarti 1 per X. Oke? Nah,
Berarti turun parsial pada titik ini itu adalah min 2 per 1,1 per 1. Atau vektornya itu adalah min 2,1. Lalu, untuk mencari bidang, itu adalah kita definisikan titik baru kan. Titik key misalkan adalah x, y, z. PQ atau vektor PQ, ya ini key, sorry. Itu adalah tadi titik P kurang titik Q kan. Q kurang P, maaf. Atau x min 1, koma, y min 2, koma, z min 2. Bidang itu, kan kalau misalkan kita, kan kalau asal normal kan berarti itu kan tegak lurus ya. Kalau tegak lurus kita dot produk kan, itu kan sama dengan 0. Maka min 2,1 dikalikan x min 1, koma, y min 2, koma, z min 2 itu sama dengan 0. Oke? Oh, maaf, maaf, maaf. Tadi kita itu. Ini. Tadi kan kita tahu bahwa z-nya itu kan tidak berubah ya. Ya kan? Karena kan di kurva kontur tadi. Berarti dalam tanda kutip z-nya itu 0 kan. Tidak mengalami perubahan. Berarti vektor normalnya adalah ini tadi. eh eh, minus. Ya. Jadi vektor normalnya ini. Oke. Berarti kan ini kita buat ya. Kita kalikan. Kita kalikan dengan ini. Jadi min 2 dikali x min 1 sama dengan ditambah y min 2 sama dengan 0. Makanya lebih bidang. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar dulu. Hmm. Oke, halo, halo. Salam dari saya. Selamat datang di bab 09, barisan dan deret. Jadi, seperti yang kalian misalnya udah tahu ya dari SMA, deret itu barisan dan deret itu simple sebenarnya konsepnya. Barisan itu cuma misalnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh itu barisan namanya. Kalau maaf itu tar, yang ya itu namanya barisan. Kalau misalnya deret, deret itu kamu tambahin semuanya. Biasanya kalau misalnya kalian di sini akan melihat juga sigma ini. Notasi sigma itu hanya untuk supaya kalian gampang aja menulis deret ya. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu atau masih meraba-raba apa artinya sigma, itu itu artinya sebenarnya simple. Cuma kalau misalnya di kuliah tentunya barang-barang tidak akan segampang itu. Jadi eh, kita tinjau beberapa kasus yang akan dibahas di kalkulus 2. Kalau misalnya di kalkulus 2,
kalau misalnya kalkulus kalian ingat ya dari awal-awal kita sudah mainnya infinity infinity. Ini juga sama. Jadi deret ini kita bakal belajarnya tuh tentang infinity infinity. Jadi kita sekarang mulai dari konvergenan dan divergen. Apa itu artinya dia konvergen? Apa artinya kalau dia divergen? Kalau misalnya konvergen, artinya dia menuju suatu nilai spesifik. Jadi dia kenapa ada harus di ini nilai spesifiknya bisa apa aja nih ya? Bisa pi per 2, bisa 1, bisa 0, itu bisa apa aja. Tapi kenapa harus dibedakan? Karena kalau misalnya kita bilang dia divergen, berarti meledak. Maksudnya apa meledak? Berarti dia infinity atau negatif infinity. Bedanya cuma itu aja ya. Jadi kalau misalnya dia meledak, dia berarti divergen. Kalau misalnya dia menuju suatu nilai yang bukan infinity, dia konvergen. Nah, misalnya nih ya, saya langsung ambil dari soal. Eh, Misalnya kita kasih sukunya itu 3 n pangkat 3 plus 1 per 100 n² + 2 n. Berarti barisan ini itu basically kita hitung ya. Dari satu, satu tambah 3, 4. Tambah 102, 4 per 102. Terus, N misalnya 2. 9, 27, 28. 28 per 400 kali 4. 404. Dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya kita tahu apakah ini konvergen atau tidak? Barisan ini ya. Pertama, barisan konvergen. Barisan konvergen itu ada kondisinya. Di mana kalau misalnya kita ambil konvergen tadi ingat ya artinya dia menuju suatu nilai. Berarti at some point kalau misalnya kamu hitung nolnya banyak gitu ya. Ini aku nggak tulis nolnya karena males. Somewhere there kita akan mendekati suatu nilai. Tapi nilainya apa dan gimana cari nyarinya? Nah, kebetulan gampang banget. Cara carinya begini. Lim, kita pakai limit lagi, ketemu limit AM. Atau kalau misalnya kamu kita jabarin ya. 3n² + 1 per 100n² + 2n. Nah, yang paling penting, ini kan ada banyak nih teorema mengenai ini. Tapi yang paling penting adalah kita nggak bisa langsung substitusi n infinity di sini atau kita menghitung kayak fungsi biasa ya. Tapi kita bisa pakai ini substitusi katakanlah an sama dengan fn. Nah, kenapa kita harus giniin? Karena n hanya boleh untuk bilangan integer, bilangan bulat. Jadi kalau misalnya kalian ini hitung n sampai infinity, kalian tuh cuma dapatnya titik-titik di grafiknya. Tentunya itu tidak boleh karena itu berarti dia fungsinya tidak kontinu. Sementara limit ke infinity itu perlu fungsi yang kontinu. Tapi nggak apa-apa. Karena sebenarnya itu kita bilang itu ilegal, tapi sebenarnya kita lakuin juga. Gimana caranya? Kita asumsikan X itu sama dengan
limit x ke infinity dari 3x kuadrat plus 1/100 x kuadrat plus 2x. Kita bisa begini karena ini fungsi yang ini x-nya itu real, bilangan bilangan real. Jadi kita bisa pakai ini untuk mencari x ke infinity. Dan karena ini perilakunya sama ya sebenarnya. Cuma ini bedanya dia bilangan bulat doang. Kalau yang ini beneran kontinu untuk semua x. Makanya sekarang kalau misalnya kita cari, ini langsung dapat ya 300. Karena pangkat terbesar, koefisien pangkat terbesar. Berarti kita juga tahu bahwa ini, nih barisan ini nih, konvergen ke 3/100. Jadi perlu dicatat ya. Ini kita nggak boleh langsung tulis ini, kita harus pakai X dulu. X real. Karena kalau misalnya kalian tulis, sebenarnya bener, cuma nggak bener total. Kalian bakal dikurangin poinnya. Jadi kalian harus misalin bahwa fungsi deret ini adalah fx 3x kuadrat plus 1/100 n kuadrat plus sorry, x kuadrat plus 2x. Dan kalau misalnya limit infinity-nya ini konvergen, maka limit ini juga konvergen. Ini juga berlaku nantinya buat fungsi-fungsi lain. Misalnya, kita ganti ya barisannya jadi eh, 1 plus 1/n pangkat n. Gimana caranya? Kita misalkan ini sama dengan 1 plus 1/x pangkat x. Maka limit n ke infinity dari an sama dengan limit x infinity dari 1 plus 1/x sama dengan kita sekarang tinggal ingat caranya untuk menyelesaikan bentuk-bentuk yang tidak tentu. Misalnya, ini jadi ini x len 1 plus 1/x. Atau 1 plus 1/x per x min 1. Kalau kita lopitalin, jadi 1/1 plus 1/x kali turunan dari ini tuh jadinya min 1/x kuadrat. Dan turunan di bawahnya adalah min 1/x kuadrat. Mencoret. Berarti ini 1/1 tambah 0. Sama dengan 1. L sama dengan E. Maka limit N infinity dari AN konvergen ke X. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Jing 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 jing. Oke, kita lanjut ya. Itu kalau misalnya kita bahas konvergenan barisan. Kalau misalnya deretnya sekarang yang kita tanya. Deret itu kan sebenarnya adalah pertambahan dari banyak nyaris infinite jumlah ya. Kalau misalnya kita bahas deret tak hingga. Nah, gimana caranya untuk mencari kekonvergenan sebuah deret? Tentunya ada yang satu ya, misalnya eh ARN
dengan R di bawah satu, maka yang sama dengan satu ARN sama dengan A per satu min R. Ini cukup terkenal ya sebagai bentuk dari barisan geometrik. Sorry, ini nol harusnya. Ini bentuk yang paling gampang dari semua yang kita akan pelajari. Jadi misalnya kalau dia sepertiga kuadrat, sepertiga pangkat tiga, sepertiga pangkat empat. Ini tuh sama dengan suku awalnya berapa? Sepertiga kurang satu kurang. Ini pergantiannya rasionya jadi sepertiga juga dibagi 2/3. Berarti ini konvergen ke setengah. Tentunya kalau misalnya R, absolut R-nya lebih gede daripada satu, dia divergen ya, jadi meledak. Ini juga bisa kalian pakai untuk semua semua barisan-barisan lain. Misalnya, eh, coba ada ada soal-soal lain juga nih ya. Misalnya kita mencari deret yang simple. Setengah tambah sepertiga akar dua tambah seperempat akar tiga tambah 5 akar 4. Nah, kalau misalnya dia begini, gimana caranya? Caranya adalah begini. Perhatikan bahwa ini kalau misalnya kita jabarin itu kan akar satu kan, akar dua akar satu, tiga akar dua, empat akar tiga. Jadi kita bisa tulis ini sebagai sigma infinity dari n sama dengan satu dari akar n plus satu. Atau kita bisa hitung ini dari n setengah. Dari sini biasanya juga bisa dipakai eh itu lain apa cara-cara lain seperti metode pemisahan variabel dari dan juga apa ya nama itunya dekomposisi pecahan. Jadi misalnya eh kalau misalnya kita Sn kuadrat jadi infinity n sama dengan satu pangkat 3 plus n. Hmm, ya begitulah ya. Ini bakal dilanjut di lain waktu kalau misalnya nanti kita ada waktu. Tapi untuk sekarang kita beresin materi dulu aja. Jadi ini tuh kalau misalnya kalian punya deret simple, eh, kita bisa biasanya hitung secara trivial ya, karena memang nggak terlalu banyak sebenarnya variasinya. Sebenarnya banyak sih variasinya, tapi caranya begitu-begitu aja. Pakai aljabar, pakai itu bisa. Nah, tapi akan beda ceritanya kalau misalnya kita sudah masuk ke sigma-sigma yang perlu banyak itunya. Misalnya, sigma infinity n sama dengan satu dari 3n plus 7 5n kurang satu. Nah, kalau misalnya barisannya udah kayak gini, ini kan kalau misalnya kalian jabarin kan jadi susah nih ya untuk dihitung.
bagaimana caranya kita bisa mencari tahu apakah ini konvergen atau enggak. Untuk itu kita ada yang namanya uji konvergen divergen. Tapi sekarang kita pakai kasus yang deret. Jadi ingat ya kalau deret itu berarti kalian tambahin semua. Kalau misalnya dia meledak, divergen. Kalau misalnya dia menuju suatu nilai, dia konvergen. Nah, uji konvergen sama divergen sebenarnya ada banyak. Kalau misalnya kalian itu ada misal satu suku ke n, ada uji rasio mutlak, ada uji integral, ada uji apa ya akar ya akar. Banyak sebenarnya kalau misalnya kalian mau niat mempelajarinya. Tapi untuk KBF kali ini kita nggak pakai integral, kita nggak pakai akar. Nah, pertama suku ke n. Kalau misalnya kita ngomongin suku ke n, berarti kita mencoba mencari n. N kalau misalnya kita mendekati infinity ya. Jadi kalau misalnya ini ujinya sebenarnya kondisinya simple. Bentar ya. Sebenarnya ujinya simple. Yaitu kalau misalnya kita sekarang ambil ya limit n infinity dari salah satu suku ini. Suku ini kita tetapkan n sama dengan 3n plus 7 per 5n kurang satu. Nah, kalau misalnya kita suku ke n nih ya, kalau misalnya ini lebih besar daripada satu. Kalau lebih besar daripada satu, kalian nggak usah ngeliatin apa-apa lagi. Ini pasti meledak. Itu pasti meledak. Dan hanya dua ya kasusnya sebenarnya. Yang satunya lagi adalah kalau misalnya kita dapatnya ini kurang atau lebih dari satu, kurang dari atau sama dengan satu, kita nggak tahu. Bisa konvergen, bisa divergen, bisa ya bisa konvergen, bisa divergen nih kalau misalnya sama, lebih kecil atau sama dengan satu. Jadi ya maafkan. Tapi sorry, limit n minus infinity an. Kalau misalnya dia nol satu, sorry, ingat-ingat. Dia itu tanda tanya, dia masih tanda tanya. Dan kalau satu kurang dari limit ini, kita masih belum tentu kesimpulan, tapi deretnya bisa konvergen. Konvergen berdasarkan. Contohnya gini, misalnya 3n plus 7 per 5n kurang satu ya. Ini limitnya jadi kalau misalnya kalian hitung limit n ke infinity dari an itu jadi cuma 3 per 5 harusnya. Dan kebetulan 3 per 5 itu kurang dari satu. Maka kita tidak bisa menarik kesimpulan. Itu ya. Kita bisa uji lagi dengan uji lain-lain. Tapi ini kita nggak tahu apakah dia konvergen atau tidak. Nah, berikutnya. Itu kan dari suku KN ya. Kalau suku KN
menentukan divergen atau tidak. Kalau misalnya itu kalau misalnya suku n ya. Tapi ada cara yang lebih eh, berguna untuk mencari kekonvergenan sebuah deret, yaitu rasio mutlak. Rasio mutlak ini juga disclaimer sangat penting ya untuk KBF untuk apa? Karena ini teknik yang lebih berguna, ini yang gimana ya? Ya, ini yang lebih berguna lah by far. Kalau rasio mutlak itu apa nih? Misalnya kita punya deret ya, deret infinity dari sebuah barisan. Maka jika limit n ke infinity dari harga mutlak a n plus satu per a n, ada tiga kondisi. Satu, dia lebih besar daripada satu, dia divergen, dia akan meledak. Kalau misalnya dia lebih besar daripada satu, kalau misalnya, tak, saya lupa. Dia misalnya kurang dari satu itu berarti dia konvergen. Dan kalau misalnya, bentar, kalau misalnya dia ada kondisi ketiga ya nggak ya, lupa saya. Eh, tapi ini yang lebih penting sih, si dua ini. Bahwa kalau misalnya dia lebih besar daripada satu, dia divergen. Kalau misalnya dia lebih kecil daripada satu, dia konvergen. Oh iya, ada tiga. Ini sama dengan satu. Kalau sama dengan satu, dia kita tidak tahu. Itu paling itunya. Paling simpelnya begitu. Nah, sebenarnya ini nggak boleh. Satu batas bawahnya nol sih. Tapi ya begitulah. Jadi ingat ya, kalau misalnya ini rumusnya, kalau misalnya dia lebih besar daripada satu, dia divergen. Kalau lebih kecil daripada satu, dia konvergen. Kalau sama dengan satu, perlu ujian lain. Begini, misalnya, jadinya kita punya suatu barisan ya. Barisannya adalah minus satu n plus satu kali n pangkat 4 per 4 pangkat n. Dari n sama dengan satu. Apakah ini konvergen atau tidak? Kita cari pakai rasio mutlak. Rasio mutlak tadi apa? Lim A. Jadi n infinity dari an plus satu per an. Sama dengan infinity an plus satu. Kita substitusi n plus satu ke semua. Jadi ini min satu n plus 2 n plus satu per 4 pangkat 4 4 pangkat n plus satu ini dikali pembaginya. Pembaginya jadi minus satu pangkat n plus satu kali n pangkat 4
per 4 pangkat N. Ini ini kan berarti bisa kita jabarin juga jadi 4 pangkat N kali 4. Ya kan? N plus 1 sama dengan 4 kali 4 pangkat N. Berarti ini kita bisa coret nih. Coret. Nah, sama juga. Ini minus 1 kali N plus 2 sama dengan minus 1 N plus 1 kali minus 1. Iya kan? Jadi ini kita juga bisa coret. Pangkatnya ini coret semuanya. Yang kita tertinggal apa? Jadinya limit N infinity. 4-nya kita bisa keluarin seperempat dari mutlak N plus 1 per N dipangkat 4. Ini kalau misalnya kita masukin N-nya sekarang jadi 1 ya. Seperempat kali 1 pangkat 4. Dan walhasil kita dapat seperempat yang apakah dia lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Dia lebih kecil daripada 1. Maka ini konvergen. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Enggak. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, itu rasio mutlak ya. Itu pengenalan rasio mutlak. Nah, kenapa kita belajar rasio mutlak? Adalah supaya kita bisa menjawab kalau misalnya saya rubah ini menjadi fungsi. No, kita masukin variabel X. Masukin fungsinya 2 pangkat X. N per 5 pangkat N. Nah loh, gimana loh cara nyelesain ini? Oke, tentukan jari-jari kekonvergenan. Nah, jari-jari kekonvergenan tuh maksudnya apa? Maksudnya begini. Ini kan kita punya fungsi ini ya. Fungsi ini kita masih bisa pakai uji rasio mutlak ya untuk mencari titik konvergennya jadi gimana? Infinity dari 2x n plus 1 per 5n plus 1 kali 5 pangkat n per 2xn. Ini bisa coret ya. Juga bisa dicoret sama dengan limit dari n infinity. Yang tersisa tinggal x per 5 dimutlakin. Berarti ini sama dengan mutlak x per 5. Nah, kita tadi bahas ya bahwa untuk dia konvergen, maka ini harus lebih kecil daripada 1 agar konvergen. Makanya kita perlu jabarin lagi. Kalau misalnya X per 5 itu mutlaknya lebih kecil daripada 1, maka kalau misalnya dibuka X per 5 itu di tengah-tengah negatif 1 sama 1. Berarti X itu di tengah-tengah minus 5 dan 5. Intervalnya jadi gampang kan kalau misalnya itunya kita cari. Intervalnya adalah minus 5 sampai 5. Jari-jarinya apa?
jari-jarinya adalah jarak dari titik tengah sampai ke ujung. Kebetulan titik tengahnya kalau misalnya kalian rata-rata ini nol, dari rata-ratanya nol sampai dia titik ujungnya 5. Berarti jari-jarinya 5. Sebenarnya kan segampang itu. Jadi kalau misalnya kalian nanti ditanya jari-jari kekonvergenan kalau misalnya dapat intervalnya dari 2 sampai 6. Berarti jari-jarinya itu 6 kurang 2 bagi 2 jadi 2. Iya, jadi 2. Jari-jarinya 2. Karena ini kan kalau misalnya kalian tulis di itu garis bilangan itu kan sama dengan ini sampai sini. Berarti ada titik tengahnya. Titik tengahnya di mana? Di 4. Jarak dari sini itu jari-jarinya. Jadi begitu tentang jari-jari. Sebenarnya hanya itu. Masalahnya hidup kita tidak segampang itu. Kalau misalnya kita dapatnya yang lebih ruwet, misalnya ini per 2 pangkat N, 3x min 2. Nah, ini juga kalian harus berhati-hati ya, karena uji rasio mutlak itu memang kan eh, sebenarnya teorinya gampang. Tapi gampang sekali juga buat kalian kejelimet. Jadi saya saranin kerjainnya satu-satu. AN plus satunya apa? N plus satu kali N faktorial per 2N plus satu 3x min 2N plus satu dikali 2 pangkat N N faktorial 3x min 2N. Coret dari mutlak. Ini bisa kita coret juga 2N. Ini coret. Kita jadi tertinggal oleh limit dari N hingga infinity. Dari N plus satu per 2 dikali 3x min 2 dimutlakin. Kalau misalnya dimasukin N, apa yang akan terjadi? Dia sama dengan infinity. Berarti ini divergen. Interval konvergennya apa? Interval konvergennya tidak ada. Hanya segampang itu sih sebenarnya. Kalau misalnya dapatnya pasti infinity, ya apa boleh buat gitu ya. Mau kamu sampai akhir dunia juga nggak akan dapat. Jadi begitu. Kalau misalnya tentang uji rasio mutlak. Nah, berikutnya nih, kita mau masuk ke fungsi-fungsi yang mungkin kurang intuitif ya. Kalau misalnya kalian tadi kan review ya bahwa eh, sigma infinity dari n sama dengan 0 ARN itu sama dengan A min 1 per n. Per 1 min n. Nah, kebetulan ini juga bisa dipakai buat fungsi-fungsi yang lain. Misalnya, sekarang kita mau mencoba mengkonversi ini jadi deret. Tentunya kita juga nggak tahu kan, dia bisanya buat X berapa aja. Tapi kalau misalnya kita ini
Berarti R ini apa? R-nya sama dengan 3X. A-nya sama dengan 1. Iya kan? Ini R, ini A. Maka kita bisa tulis juga sebagai ini 1 per. Sorry. Ini kita mulai dari sigma infinity dari N sama dengan 0. A sama dengan 1 dikali 3X di pangkat N. Kalau misalnya kita udah dapet gini, maksudnya gimana nih? Sekarang kita harus tentuin jari-jari konvergen. Kenapa kita harus tentuin jari-jari konvergen? Karena ini tidak berlaku untuk semua N. Untuk semua X. Harusnya kalian juga memang sudah tahu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita masukin sesuatu yang meledak gitu misalnya 100. Ya udah, kalau misalnya kalian masukin 100, kiamat lah ini. Ini jadi 300 pangkat N, ini jadi 1 min 300. Jadi kalian dapat 1 min 299 sama dengan infinity. Kan tentu tidak bisa kan? Makanya kalian juga harus menentukan ke jari-jari konvergenan. Dan untungnya nih ada kondisi. Kapan ini berlaku? Ini berlaku kalau misalnya R itu di bawah 1. Mutlak R di bawah 1. Berarti kalau misalnya kalian buka nih kurungan -1 lebih kecil daripada 3X lebih kecil daripada 1. Maka kalian bisa cukup dapat ini. Jari-jari kekonvergenannya jadi sepertiga. Intervalnya dari min 1/3 sampai 1/3. Berarti ini hanya berlaku untuk X di tengah-tengah min 1/3 dan 1/3. Sampai sini ada pertanyaan. Oke, ini ya udahlah ya, gampang lah ya untuk contoh-contoh seperti gini. Tapi bagaimana kalau misalnya aku kasihnya sesuatu yang sedikit lebih susah, misalnya plus 3X. Kita harus buat ini menjadi bentuk ini. Ini pokoknya bentuk ini tidak bisa diganti-ganti. Kita harus ini buat ini jadi satu somehow. Kita ini harus membuat ini, apakah harus sih? Enggak sih sepertinya. Kita harus membuat ini menjadi satu. Jadi satu kurang sesuatu. Nah, gimana caranya? Kita pakai manipulasi. Kita memanipulasi dulu. Ini jadi 1 plus 3/5X. Atau ini 7/5 kali 1 kurang minus 3/5X. Nah, ini nih. Ini udah bentuk ya. Udah bentuk yang kita mau. Makanya sekarang kita bisa masukin 7/5. A-nya apa? A-nya 1. R-nya apa? R-nya minus 3/5X. X pangkat N. Begitu. Dan kalau misalnya kalian mau mencari uji rasio mutlaknya apa? Rasionya berarti kan harus bahwa R itu harus lebih kecil.
lebih kecil daripada satu. Berarti min 3/5 X harus lebih kecil daripada satu. Buka ininya. Hmm, bentar. Saya mencoba ingat-ingat. Kalau misalnya ini dibagi min satu. Sebenarnya ini bisa langsung dihilangin sih. Ini jadi positif kan karena ada mutlak. Itu di tengah-tengah min satu dan satu. X-nya itu di antara -5/3 sama 5/3. Untuk ini berlaku yang gini. Dan ini juga akan berlaku kalau misalnya kalian mendapat sesuatu yang lebih goib. Misalnya, lebih goibnya gimana? Lebih goibnya misalnya 3x per x min satu x plus 2. Walaupun ini sebenarnya kalian harus dekomposisi dulu sih. Jadi x min satu tambah x plus 2 itu AB. Nanti tapi kalian juga akan mendapat serinya masing-masing, deretnya masing-masing. Ini juga kalau misalnya kalian dikasihnya x min satu per x plus 2 itu juga sama. Kalau misalnya ini kita bisa bagi jadi x plus plus 2 ya kurang satu per x plus 2. X per x plus 2 kita kan harus rubah lagi ya menjadi satu min r. Satu min r-nya apa? R-nya itu sorry ini bisa dibagi lagi. Berarti ini satu per satu per plus 2 per x. Kurang satu per satu min satu min berapa ya? Sorry. Lupa saya. Yang min 3 min x gitu. Oh, 3 min x. Iya. Bentar. No, fx. Maaf ya, dihitung dulu. Fx itu sama dengan satu kurang x plus 1 kurang min x min satu. Berarti ini apa? Sigma infinity n sama dengan nol dari 2 per x pangkat n dikurang ini min x min satu pangkat n. Ini adalah deret dari ini. Jari-jarinya gimana nyarinya? Paling cari mutlak 2 per x kurang satu dan min x min satu dan satu. Kalau misalnya gitu kan jadi kelihatan kan gimana caranya? Nanti kita tinggal mencari intersection dari dua ini. Misalnya 2 per x itu min satu sama satu. Kalau misalnya kita balik sekarang, berarti x itu lebih besar daripada 2 per x. Eh, lebih besar daripada 2 atau x kurang dari -2. Caranya bagaimana nanti
silakan direview dari pertemuan sebelum-sebelumnya. Dan kalau misalnya X plus 1 dimutakin 1, saya masih ada waktu nggak ya? Wah, udah hampir habis. No, finally, finally ini ya, ini paling terakhir deh. Aku skip forward. Taylor dan McLaurin. Untuk semua, ini Taylor dan McLaurin ya. Untuk semua fungsi. Ini tuh cara hitungnya adalah turunan ke N dari X min A kali X min A dipangkatin N per N faktorial. Sorry, salah. Saya salah rumus. Pokoknya begini. Ini yang kalian harus bakar ke dalam otak kalian karena saya sudah melakukan kesalahan untuk tidak membakar ini ke otak saya dan saya kemarin sempat jelek. Jadi itu pengakuan dosa dulu ya. Nah, ini adalah bentuk yang kalian harus hafal sampai mateng. Kenapa? Karena beneran cuma gini doang. Turunan ke N di A kali X min A pangkat N per N faktorial. Ini adalah deret X sama dengan A. Akurasinya, kenapa aku bilang sekitar A? Karena akurasinya sangat terpengaruh oleh satu, sejauh apa X dari A, dan dua, berapa suku yang kalian jabarin. Itu doang. Kenapa ada dua nama? Karena kalau misalnya A sama dengan apapun, A sembarang, itu dia namanya Taylor. Dan kalau misalnya A sama dengan nol, yang biasanya kalian lebih sering dapat, ini namanya McLaurin. Ingat ya, jadi McLaurin itu hanya kasus di mana A sama dengan nol, sisanya itu namanya Taylor. Oke, dan ini akan berlaku untuk semua fungsi. Misalnya, kita masuk soal lagi. Tentukan N agar fungsi fx len 1 plus x dapat digunakan untuk menaksir ln 1.1 eh, eh, dengan galat mutlak kurang dari 0,001. Nah, pertama, untuk kalian mencari galat, itu adalah kalian harus menjabarkan dulu. Berarti fx itu kan kita pengennya McLaurin ya. Jadi A-nya sama dengan 0. Ini McLaurin.
polinom Maclaurin yang untuk yang saat ini, berarti kan kita punya fx-nya sama dengan ln 1 plus x. Dan misalnya, em tar, kenapa aku jadi lupa? Turunannya adalah satu per satu plus x. Turunannya lagi min satu plus x dikuadratin. Turunannya lagi itu satu per satu plus x pangkat 3 dan seterusnya. Kalau misalnya kalian hitung di x sama dengan nol, kalau misalnya x sama dengan nol, jadinya apa? Ln 1 nol. Satu tambah satu, satu tambah nol per satu satu, minus satu satu lagi dan seterusnya. Jadi ini bisa jadi kita jabarin jadi nol ditambah eh ini per satu ya, x dipangkat satu dikurang x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 faktorial dan seterusnya. Ini kan berarti kita bisa jabarin lagi sebagai infinity x dari nol minus satu dipangkat n. Nah, eh plus satu gitu. Tak, 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 tak. Plus satu dari x pangkat n dibagi n faktorial. Nah, kenapa kita harus mencari ini? Karena pada akhirnya kita mau supaya ini kan lebih kecil daripada 0,001 ya. Jadi kita harus menentukan n-nya. Kalau misalnya kita mutlakin, at some point, salah satu dari ini harus lebih kecil daripada 0,001. Makanya kita nanti harus mencari C. Eh, oh my God. Dengan, bentar. Dengan 0, X-nya sama dengan, kan kita mau menaksir ln 1,1 ya. Berarti kalau misalnya fx-nya adalah ln 1 plus x, maka x-nya berapa? X-nya sama dengan 0,1 kan? Kita harus substitusiin ke sini. 0,1 per n, n faktorial, kali 1 ya. Karena ini dimutlakin, ini harus lebih kecil daripada 0,001. Dan jadinya begitu. Kalau misalnya sekarang kalian mau mencoba mencari ini, bisa banget. Jadinya 0,1 pangkat n, 0,001 n faktorial. Dan tinggal kalian cari nih, misalnya angkanya berapa. Maaf ya. Misalnya kalian coba dari satu, karena ini n, ingat ya, n harus bilangan bulat. Jadi misalnya kalian masukin satu, satu apakah dia lebih kecil daripada ini? Enggak. Dua atau tiga nih, 0,001. Ini kalau misalnya di pangkat 3, n sama dengan 3. Apakah sudah dia lebih kecil daripada 0,001 dikali 3 faktorial? 3 faktorial itu berapa? 3 faktorial itu 6.
Sudah lebih kecil, sudah lebih kecil. Berarti N-nya kita cuma perlu 3. Itu gunanya kalian mencari Maclaurin atau Taylor. Dan ini, ingat ya, ini juga berlaku untuk semua fungsi. Jadi misalnya kalian dapatnya fungsinya yang rada lebih gila kayak fx sama dengan e pangkat x tambah e min x per 2. Kalian juga tinggal cari misalnya turunan. Turunannya jadi ex min e min x per 2. Gak ada yang berubah. Kecuali ini mungkin. Kalau misalnya diturunin lagi ex plus e min x per 2. Turunin lagi. Dan seterusnya. Dan kalian hitung nih. Kalau misalnya Maclaurin, hitung pas X sama dengan 0. X sama dengan 0. Ini berarti 1 kurang 1. 0. Ini 1 tambah 1. 2 per 2 sama dengan 1. Ininya balik lagi. 0 lagi. Ini 1 lagi. Ini 0 lagi. Kalian punya sebuah fungsi. Jadi, saya udah habis waktunya. Maclaurin sama Taylor itu berguna hanya supaya kamu bisa menaksirkan si fungsi ini sebagai suatu polinom. Kan kalian lebih gampang kan ngitung polinom daripada kalian ngitung e pangkat x, e pangkat min x kan. Jadi begitu. Rekap tentang Maclaurin sama Taylor. Ini adalah bentuk dari Taylor. Maclaurin itu namanya Maclaurin kalau misalnya A-nya sama dengan 0. Ini bakar di otak kalian sampai kalian ingat benar-benar. Sekian dari saya. Siap. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat belajar untuk KBF. Semoga kalian ingat apa yang sudah diajarkan saat ini. Sekian dari saya. Pamit undur diri.